Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafisa Akila. Saya dari kelas 10D. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode dekomposisi dalam berpikir komputasional. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional adalah pola berpikir dengan cara kerja suatu teknologi yang dimana akan menerima tugas dan menyelesaikannya dengan cepat. Jadi, ada 4 komponen dalam berpikir komputasional, yaitu yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada abstraksi, yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang keempat ada algoritma. Namun dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan salah satu komponennya saja, yaitu dekomposisi. Nah, jadi apa sih itu dekomposisi? Arti dekomposisi dalam berpikir komputasi adalah proses atau strategi untuk memecah persoalan yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan kemudian disusun kembali menjadi suatu solusi. Sebagai contoh, sistem operasi dari suatu komputer mempunyai puluhan juta baris kode. Lalu terdapat kesalahan yang membuat sistem tersebut menjadi tidak berfungsi. Maka dari itu, masalah ini perlu ditelusuri. Jika tidak dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, maka pengguna akan kesulitan mencari kesalahan tersebut di antara kode-kode tersebut. Itulah mengapa dekomposisi ini diperlukan. Setelah menemukan letak kesalahannya, pengguna akan mencari dan berusaha untuk memahami kesalahan tersebut. Lalu hal ini akan diperbaiki. Jika kesalahannya kecil, maka pengguna hanya perlu memperbaiki bagian tertentu saja dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya ada pembagian dekomposisi. Jadi dekomposisi itu terbagi atas dua. Yang pertama, analisis. Jadi analisis adalah proses yang fokus pada bagaimana suatu masalah dipecah menjadi beberapa bagian. Dan yang kedua ada sintesis. Jadi sintesis adalah kebalikan dari proses analisis, di mana terjadi proses membangun kembali bagian-bagian kecil menjadi suatu bagian yang lebih besar. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam melakukan dekomposisi. Nah, jadi yang pertama itu menganalisis masalah utama. Pada tahapan ini, kita perlu mengidentifikasi masalah utama dan memahami permasalahan tersebut. Selanjutnya, mengurai dan memberi label pada bagian-bagian masalah. Pada tahapan ini, setelah kita memahami masalah utama, kita dapat mulai menguraikan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memberikan label pada bagian-bagian yang telah diuraikan. Selanjutnya, menganalisis hubungan antar bagian-bagian masalah dan prioritas pengerjaan masalah. Pada tahapan ini, setelah kita memberi label pada bagian-bagian kecil dari masalah, kita perlu memahami hubungan antar bagian masalah serta memahami urutan pengerjaan masalah.
Dan yang terakhir, melakukan analisis ulang. Memastikan bagian-bagian masalah yang telah diuraikan masih bisa diurai menjadi masalah yang lebih kecil atau tidak. Setelah kita mendapati hubungan antar bagian masalah, kita bisa melakukan teknik dekomposisi terhadap bagian-bagian masalah yang telah diuraikan agar masalah menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Penerapan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama yaitu merencanakan liburan. Dalam hal ini dekomposisi dapat diterapkan dengan memecah proses perencanaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya saat merencanakan liburan kita menentukan terlebih dahulu destinasi yang akan dituju, anggaran yang dibutuhkan, dan meneliti akomodasi. Selanjutnya yang kedua, saat menyiapkan sarapan. Dalam hal ini dekomposisi dilakukan dengan cara pertama menentukan makanan apa yang akan kita siapkan untuk sarapan. Setelah itu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat sarapan dan menentukan jumlah porsinya, lalu mulai membuatnya. Jadi, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.